قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أنفق درهما على قراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقي في الجنة. صدق الله العظيم. Yang ulun hormati dan juga ulun muliakan para guru-guru agama atau tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua masyarakat, wabil khusus Wahidul Bait, tuan rumah, sekeluarga, dan juga seluruh grup rombongan Maulid Haji, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita, yang memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul di sini mengabulkan hajat tuan rumah. Berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala pun mengabulkan hajat kita seberata. Mudah-mudahan berkah salawat yang dilantunkan, berkah salawat pujian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur dalam ketaatan, dimudahkan dalam rezeki yang halal, berkah mudah didapat untuk ibadah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keafiatan zahir kita maupun batin kita, dan diberi keselamatan hidup di dunia hingga negeri akhirat. Dan mudah-mudahan kabul segala apa yang menjadi hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga senantiasa tercurah kepada keluarga beliau, zuriat keturunan beliau, kepada para sahabat, kerabat, para tabi'in, orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil jazaa. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini senantiasa kita laksanakan di setiap tahun, setiap setahun sekali, bagi setiap orang, musalla, langgar-langgar ataupun masjid. Tapi bagi kita yang berhadir mungkin lebih dari sekali dalam setahun. Ena sarwa madahurang, ena di langgar maulidan, karena di masjid maulidan. Namun yang menjadi pertanyaan kepada diri kita masing-masing, di sekian umur kita yang sudah berjalan di muka bumi ini, ada yang umurnya mungkin 30 tahun, ada yang 35 tahun, ada yang 40 tahun, bahkan sampai 60-70 tahun berada di alam semesta, kemudian melaksanakan peringatan Maulid yang di dalamnya berisi daripada kajian-kajian yang disampaikan oleh para ulama, para alim kita tentang akhlak, tentang kehidupan Rasulullah. Yang menjadi pertanyaan kepada kita, seberapa besar kehidupan Rasulullah ada di dalam kehidupan kita? Berapa banyak sunnah Rasulullah, akhlak Rasulullah yang diceritakan, yang dikisahkan oleh para guru-guru kita, yang sudah kita pakai dan kita amalkan. Walaupun tidak ada, jika ibarat orang itu tulak pencari iwak ada bulihi, keumuran ada bulihi sama sekali, artinya ada berujung. Di dalam Maulid Nabi kita dikisahkan, kita diceritakan tentang bagaimana suri tauladan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran wajib kita hukumnya mengikuti baginda Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahkan
Di dalam Al-Quran pula Allah memerintah kepada kita untuk mengikuti bagaimana hidup dan kehidupan Rasulullah dengan cara melewati mencintai beliau. Karena kata Allah, "Qul," katakan wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallaha," apabila kita sebagai umat Nabi Muhammad ini mencintai kepada Allah, mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, katakan wahai Muhammad kepada mereka umatmu, ikuti aku, ujar Nabi. Fattabi'uni. Kenapa dengan mengikuti Rasulullah? Yuhibbukumullah, sama dengan kita itu mencintai kepada Allah. Ketika seseorang mengaku ingin bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak melewati bagaimana caranya, bagaimana hidup dan kehidupannya, bagaimana yang dipakai oleh Rasulullah SAW, tidak melewati Nabi Muhammad, maka sia-sia. Ya, ada kadang orang itu hendak langsung ma'rifatnya kepada Allah Ta'ala tanpa mengikuti Rasulullah, kada berumpat melewati Nabi, maka itu sia-sia. Karena dalam Al-Quran kita justru diperintah mengikut kepada Rasulullah terlebih dahulu. Yuhibbukumullah, maka itu sama dengan kita mencintai ataupun mengikuti dan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita diperintah untuk mengikuti Nabi? Karena pada diri Rasulullah ada uswatun hasanah, yakni suri tauladan, contoh yang baik, baik dalam segi hidup maupun kehidupan. Oh, aku nih pedagang, ada kawa umatin Nabi Rasulullah pedagang, berarti kawa kita mengikuti Nabi. Nabi Muhammad, beliau dikatakan itu multidimensi, artinya dari berbagai arah, dari berbagai kategori apapun Nabi itu bisa diumpatkan. Ujar babuhan TNI, polisi, babuhan tentara, ujarnya kami gak ada kawan mengumpati Nabi karena kami ini tentara. Oh, Nabi pemimpin perang, Nabi seorang tentara perang, bahkan yang terhebat Nabi itu. Nah, ujar pedagang, kami ini pedagang, kami ini berjualan, kami gak ada kawan mengumpati Nabi. Rasulullah seorang pedagang. Ujar nang babuhan bahuma, ujar nang babuhan bakabun, kami ini dewian bakabun. Kenapa kami ngumpetin Nabi? Nabi seorang pekebun juga, banyak kabun Nabi. Bahkan sampai saat ini perkebunan Rasulullah ada. Oh, kami ini berumah tangga, kayak apa kami ngumpetin Rasulullah? Nabi beranak begini. Jaka kita tuh Nabi Isa, ada tahu kita contoh. Kenapa? Karena Nabi Isa belum kawin. Makanya bebuhan nang mau umpatinya ada sing kawin-kawin. Guru-gurunya itu nggak ada kawin kan? Sini nggak ada Kristen lah. Adalah, kita sambat tadi langsung bebuhan nang pasturnya itu ada kawin kalau. Ulun pun jaga kita Islam nih lah, jadi tuan guru nang itu ada boleh kawin, ampih guru di tuan guru. Cagar lumur, kepala ada kawinan. Nah, buahnya itu kan kawin kalau boleh kawin, buah pendeta kalau boleh kawin, jadi tuan guru buahnya itu ada boleh kawin. Nah, jaka kita kawin. Nah, jaka kita tulah, ini ibarat aja, kambing tuh disuruh membati ayam, nah aku niat. Uyuhnya dia derajat mengumpati ayam, aku kambing dia. Jadi kambing harus mengikut kepada kambing. Sapi yang diumpati sapi, manusia diumpati manusia juga. Andai bahari itu kita diperintah untuk mengikut, mencontoh kepada malaikat yang lebih tinggi, ibaratkan derajat, disuruh kita diperintah mengikut malaikat, malah kita mengumpati malaikat. Malaikat kadasin makanan, malaikat kada kawin, malaikat kada tahu di duit, nah, malaikat kada bisa nafsu, guring kada. Jaka kita disuruh mengumpati malaikat, parai kita nih. Kada kawa kita.
Tapi dikarenakan kita diperintah untuk mengikut kepada manusia, yaitu Nabi Muhammad, maka kita mengumpati. Walaupun dikatakan baginda Rasulullah itu basyarun lakal basyari, manusia tapi kada seperti manusia biasanya. Kita makan, Nabi pun makan, tapi makan Nabi dengan makan kita berbeda. Nabi selalu makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Ada kita ini bilang di ujung tombak sudah kelaparan bagaimana? Hanya makan, imbah makan pulang, hendak itu serakungan, menmariga itu kita tak keluar, tasandar kekenyangan itu tidak. Baik beda. Nabi bisa guring, kita pun guring juga. Artinya kita tahu mempatin Nabi. Nabi kita guring, tapi guring kita dengan guring Nabi berbeda. Rasulullah mata bapiji, namun hati tetap jaga. Ada kita mau guring setengah mati kebakaran gindar tahu. Keapian orang iya kada tahu juga bilang anak. Nyak kalau guring mati juga. Nah, Nabi kita ini kita di Bapaluhan, Nabi Bapaluhan juga sama. Tapi paluh Nabi lawan paluh kita sangat berbeda. Nabi berpaluh, namun keringatnya itu berbau seperti minyak harum kasturi. Meskipun pada waktu itu belum ada lagi minyak harum, ada lagi. Tapi keringat Rasulullah itu bagikan minyak harum kasturi. Oh coba paluh kita, oh my Allah, apalagi datang di pahumaan durian, berbau naga. Nabi kita, beliau manusia, tapi tidak seperti manusia biasanya. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, akhlak seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah di dalam Al-Quran? Kita diperintah oleh Allah. Ujar Allah apa dalam Al-Quran itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ujar Tuhan apa? Intinya, aku ini aja Tuhan menciptakan manusia itu, menciptakan jin itu, ada lain, ada bukan, hanya untuk beribadah kepadaku, bukan untuk hal yang lain. Nah, maka di sini kayak apa kita nih, mau beribadah terus, ada sin makanan lah, mau kita beribadah terus, ada sin gawian lah, ada, karena ada contoh, yaitu Nabi Muhammad. Ketika kita dalam hidup dan kehidupan ini, yang kita umpati jalannya Rasulullah, itu sudah pasti adalah seperti apa. Maka dalam makan kita itu akan diberi nilai ibadah. Ketika kita guring, kayak apa guringnya Nabi hendak guringnya bacaan lah. Bangun guring, bacaan pulang, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Cara Rasulullah guring, maka sepanjang guring kita itu akan dinilai ibadah oleh Allah Ta'ala. Keluar rumah lalu berucap doa bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, memasang sandal lalu batis kanan bismillahirrahmanirrahim, lalu berjalan, maka di dalam perjalanan kita itu akan dinilai ibadah oleh Allah. Ketika hendak makan, ada hidangannya dibacakan anak rajin, anak aja membaca, mampu apa dong membaca, anak maka membaca, anak dilajari baca doa anak, Allahumma, mampu apa dong baca. Nah, sedangkan adab Rasulullah itu, akhlak Rasulullah itu wajibnya itu gasan sabarataan, bukan hanya gasan kanak-kanak, tapi gasan kita mampu sampai mati. Akhlak Rasulullah itu harus ada dalam diri kita. Makanya dikatakan oleh orang tua bahari dalam ilmu tauhid itu apa? Ketika kita ini hidup di dunia, tauhid kita harus betul, dengan Nabi harus berkumpul. Apa dengan Nabi harus berkumpul? Iya, ada harusnya ada di dalam rumah kita. Karena apa? Adab hidup, kehidupan, akhlak Nabi, cara Nabi, hidup Nabi itu ada di dalam rumah kita. Nabi masuk rumah ucap salam, Nabi memacul baju, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Ketika memasang baju Nabi, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni as'aluka min khairi wa khairi ma
Nah tadi nggak tahu, maka hari aja. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Masang baju, memacul baju, bismillahilladzi la ilaha illa hu. Ini ibu-ibu, binian ada apa lah? Binian adalah banyak binian lah. Oh, ya. Asli perumahan mangnya pengaruh. Ini ada amalan gue di dalam kitab An-Nazmuz Zahra dikatakan apabila seorang manusia bebinian kah, bebini-bini kah, laki-laki kah, ketika ini tuh macul baju tuh iblis ya, jin itu mengintip aurat kita, melihat aurat kita. Jadi bagi pian-pian doai nama macul baju itu pian dihintip oleh jin awak pian ke kamar mandi pacul baju dihintipnya, tuh macal juga pada kita aja macal bisa mengintip, apalagi bebuhan angin tuh sama aja orang lebih dihintipnya pian. Maka apa efeknya? Dikatakan di dalam kitab itu apabila jin mengintip aurat kita, maka pasangan kita itu akan terlihat dingin lawan kita. Nah, jadi ibu-ibu, amun laki pian tuh nah semakin hari makin kada kacar lagi lawan pian, itu penyakitnya. Penyebabnya itu. Nah, melihat bini orang anak laki itu keliur, lihat bini seorang itu punya mata, semakin hari semakin kada kacar lagi lawan umahnya. Kenapa? Umahnya ketujuh dihintip oleh jin tadi. Itu belum kita tahu itu. Bapak nggak ya? Apa tambahnya? Ketika pian memacul baju itu baca doa Rasulullah tadi. Handap aja doanya. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Apa fadilahnya? Jin itu akan tertutup hijabnya kada kau melihat aurat kita. Kan bagusnya Rasulullah sudah mendidik. Namun kita kada memakai. Efeknya ya geser kita juga jadinya. Salahnya itu geser kita juga. Dan apabila kita memakai, kebaikannya, fadilahnya itu pun geser kita. Nah, kemudian Nabi makan ada adabnya. Nabi dua laki bini ada adabnya. Semua sudah dicontohkan oleh Rasulullah dari berbagai aspek kehebatan atau dari berbagai dimensi. Itu Nabi kawan dijadikan contoh. Ya tadi tentara kawan mencontoh Nabi karena Nabi seorang tentara. Nabi kita itu lengkap karena kayak Nabi yang lain. Lengkap sidin pemimpin perang, komandannya lagi sidin. Komandan perangnya lagi Nabi, aku ini pedagang dia. Kawalah pun contoh Nabi kita pedagang sampai ke negeri Syam. Di umur 20-an itu Nabi sudah menjadi seorang pedagang sukses, pengusaha sukses. Nang dibawa dagangan ampun Sayyidah Khadijah kada sedikit nang dibawa ke negeri Syam ya, keluar negeri. Kita berjualan, pian berjualan tulak ya ke pasar Marabahan membawa sepati dua pati itu wajar. Tapi pian tulak berjualan ke Singapura kada mungkin pian membawa sekampil barang, rugi. Paling kada pian membawa sasak buat tronton itu nang peti kemas itu nang tronton di atas tronton terintin ngalah ya di atas tronton terintin yang lainnya bisa nambah motorong peti kemas nambah kepatahan paling kada pian sebuah dua buah daging itu membawa. Kenapa? Karena sesuai lawan jarak. Dan Nabi kita Rasulullah itu banyak yang dibawa untuk Sayyidah Khadijah itu unta nama bawainya. Unta nama bawa rumah jaruran apa Nabi kita tuh membawa untang sebanyakan itu. Nah inilah kelebihan Rasulullah, mukjizatnya. Dikatakan diceritakan oleh Maisarah, seorang pembantu laki-laki daripada Sayyidah Khadijah yang diperintah diutus untuk menemani Rasulullah. Inya kebander ujarnya apa? Heran aku jinya. Ketika aku menemani daripada Nabi Muhammad,
berdagang sampai ke negeri Syam. Unta itu tunduk lawan Rasulullah. Jadi di jalan dolah sampai intan udah istirahat. Nabi nih anak istirahat nih benaong. Dipadiri Nabi jeung unta tuh, wahai unta, kita istirahat dulu, dudukan seberataan. Dudukannya, kita biar jangan unta, sapi aja berhimat meringkung, 5-6 meringkung tahu balik sapinya, iya karena kau juara Rasulullah cukup dipadiri sini, tapuk sini unta, kita istirahat di sini. Dudukan belakang. Nabi kita seorang pedagang. Ujar, aku ini seorang pemimpin, aku ini pembakal, aku ini camat, aku ini bupati, aku ini gubernur, aku ini presiden. Apakah kau mengikut kepada Rasulullah? Bawa. Nabi kita seorang pemimpin. Nabi kita pemimpin Islam bahkan bangsa pada waktu itu. Seduniaan belum ada lagi pemimpin selain daripada Rasulullah. Ada gampangan, gak ada satu negara aja yang dipimpin Rasulullah. Semua, bahkan kita. Nabi dari berbagai macam kategori apapun itu bisa mengikut orang situ. Semua ada pada diri situ. Semua contoh sudah dicontohkan situ. Hanya dikatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada diri sendiri itu suri tauladan, maka dari itu kita harus mengumpati. Apakah kita umpati Nabi? Ciri cinta dalam kaidah bahasa Arab itu, dalam kaidah Arab itu dikatakan tidak sempurna cinta seseorang apabila tidak mentaati dan tidak mengikuti daripada orang yang dicinta. Iamun orang berdasar bujur-bujur cinta, maka akan ada timbul dua syaratnya yang akan timbul cirinya. Apa yang pertama, lidahnya, mulutnya akan selalu menyebut nama daripada orang yang dicinta. Yang kedua, yaitu mengasihi, mentaati, mengikuti kepada orang yang dicinta. Dia lihat kita amun mau pian orang dolah dasar bujur karindangan, mimpi itu mah igo besar-besar ngarannya. Egi kau nyambat ngarannya loh, aloh nyambat untung. Kenapa? Karena jatuh cinta. Yang kedua, taat. Pian we ini gak akan kuitan gin bungulinya. Anak mana lo? Kalau karobat nyamuk mah satu mat ke warung. Sekalinya nak berdapatannya. Sebing-bing ada karobat nyamuk daripada anak batang mono sioto. Kenapa? Saking sudah cintanya seseorang, maasti kuitan gin bungulinya. Saking cintanya, bayangkan ketika orang memiliki rasa cinta yang bujur-bujur kepada Rasulullah, lidahnya selalu menyebut namanya yakni dengan cara bersolawat, zahirnya selalu mengikut, batinnya pun mengikut kepada Rasulullah, mutaba'ah zahiran wa batinan. Zahirnya mengikut Rasulullah, akhlaknya, hatinya pun mengikut bagaimana cara bekerjanya akhlak Rasulullah, hati Rasulullah SAW. Kita lihat Guru Zaini mencontoh kepada kita. Zahir sidin mengikut kepada Nabi, batin sidin pun kepada Nabi. Makanya dikatakan salah satu kelebihan daripada Guru Zaini, beliau itu mutabaahnya sampai kepada Rasulullah, bukan hanya secara batin, secara zahir pun ia juga. Bukan hanya secara zahir, batin sidin pun ia juga. Yang buka sejarahnya, Guru Zaini itu suah sidin itu bahari ya. Sidin itu bahari suah diilangi oleh orang daerah irigasi. Jadi orang ini nak mengundang acara bahaul hujan membini, kita coba-coba mengundang guru. Kalau pindah sidin hakun ujar nang lagi maulah sidin irigasi sini. Irigasi ini licak. Pak sidin masuk ke sini motor sidin. Dan sidin itu sudah terkenal, kemungkinan waktu banyak orang ujian ini aja cobaan nangarang mencoba ini jangan ini mengkawa syukur mengkada kawa ada apa yang penting kita coba dahulu ditakunilah sidin sekalinya karena sidin kosong jadi sidin aku kawadaikam belang ya tadi
pun aku kuada ikam kena apa caranya na tahu ujar orang itu dia tak pun jamun irigasi itu wadah si anu pasti orang tahu padahal orang masuk sidin ke dalam ambil sidin duit julung sidin lawan khadam tukar itu kalau ke pasar tukar beras sekian tukar minyak lamak sekian tukar bawang habang sekian tukar bawang putih sekian lumbuk karing, lalu ayam dan sebagainya. Dulu bacaraan dah, hendak bacaraan. Tapi di wadah si anu ikam antarakan kene mbah nukar, dulu ngasih tuh ujarnya tadi diirigasi, aku nih rumah si anu pasti tahu orang atar ke situ. Ini hendak acara malam ini. Di atar sebelum mengantar orang ini buat akun lawan guru, mun orang buat akun bangkaina kayak apa nih? Padahal kan mulai siapa ujar sidin ikan tahulah ada kalau si anu tenang angka 7 benar yang berarti aku angka 7 benar memfitnah aku nang ada kata 7 lawan akunya tuh bilang hendak sampai ke surat kabar bahari itu kan guru tuh sama surat kabar padahal kan sidin bertarif lah mau hendak mengundang sidin harus sekian lah hendak bergambar lawan sidin harus sekian lah bisi duit hendak bermusafahah harus habisi duit seano lah dipitnahnya benar nah dipitnahnya sebagai guru yang tertarik karena ya di sini justru malah anak ajar sidin ikam tahu kalau yang itu tuh tahu ay guru ay kenapa padahal kan ini hadiah mulai ingat ayo biar kebaikan kita kebaikan pribadi kita dijual gasan orang nang katuju menyakiti kita. Ini akhlak Rasulullah benar ini akhlak Nabi tapi harus juga kita mau empati. Nah apa karena ada pada diri Rasulullah poinnya Nabi itu kayak apapun orang lain itu urusannya lain urusan kita pian tetangga orang kampung kerabat jiran nang kayak apakah lawan seorang bagaimanapun inya dengan seorang urusan kita tetap menjadi tetangga kerabat ataupun jiran yang baik urusan inya kada baik lawan kita itu urusan kita tetap baik lawan inya itu Nabi bahkan Rasulullah kepada istrinya bagaimanapun istriku lama kah biniku, kurus kah biniku, hirang kah biniku, putih kah biniku, cerewet kah biniku, kada kah pengumayan kah kada kah kayak apapun bentuknya kayak apapun jenisnya bini nih apa ujar Nabi kada mengurangi sedikit pun kewajibanku kepada inya sebaliknya kayak itu juga binian sama. Kenapa? Kayak bakah lakiku panduitan kayak orang lah ada cangkal kayak orang lah ada bungas kah ada lemak kah kurus kah hirang kah putih kah laki nih apa ujar nang dini ada merubah sedikit pun kewajibanku kepada dia. Nah ini dia pian mun mau orang tulah dua lagi bini nang kayak itu akhlak Nabi ini nang kehidupan Nabi nang kayak itu ada di dalam rumah ada mau bakalahi juga iya kamu sama-sama menerima kekurangan yuk ya pernah bakalahi ya jadi bakalahi itu sama berkaras sikung kada hendak kalah sikung kada menerima padahal bahari kawin punya juga nah hendak ini sudah Tuhan nggak kayak itu ya Allah di dalam surah Al-Maidah pian buka apa dikatakan oleh Allah sebelum kita ini bertakon Tuhan itu sudah beri jawaban sebenarnya dalam rumah tangga apa ujar Tuhan ini kesimpulannya intinya kita ketika manusia ini kawin itu rasa paiyanya sudah waktu kawin coba lihat buhan piannya waktu hajar kawin dulu berkatai bini duduk di hijab bini ini rasa kan bungasnya di kampung padahal tuh ada yang masih lagi bungas lagi pada bini seorang binian kayak itu juga lihat nang laki waktu berkata mah ya laki itu rasa pembungas memang sudah di kampung
lagi hanya kawin. Tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan lebih daripada itu. Apa ujar Allah dalam Al-Quran? Semakin hari kekurangan satu sama lain akan aku nampakkan, ya Allah. Kekurangan semakin nampakkan, dan itu kita mengalami bertanya sudah. Nah dahulu kita tahu ada bini itu kayak ini tahu. Nah karena tahu asalnya laki bisa kayak ini tahu. Hah? Belum waktu hanya kawin, wah rapi, guring. 10 tahun, 12 tahun, 20 tahun, 30 tahun kawin, oh makaro. Kayak motor truk, karo, ada karuan guring, karo. Semakin hari semakin Allah nampakkan kekurangan itu pasti sudah itu. Dan karena kekurangan itu, nah di sini kita harus bertanya, kayak apa kita menyikapi kekurangannya itu? Kebanyakan kita itu justru malah mengungkit dan menghina dari kekurangan satu sama lain. Bahwa ikan tuh kayak gini bang ya, jasikung ikan tuh kayak gini bang, nanya itu pasti sudah itu. Padahal apa ujar Allah? Dijawab oleh Allah dalam Al-Maidah itu, ya Tuhan apa? Justru ya Tuhan, mereka memiliki kekurangan satu sama lain itu, dan aku ya Tuhan menjodohkan ikam. Ibarat kita nih bertakwa, ya Allah kenapa bini ulunnya ada kekurangannya kayak ini? Maka dijawab oleh Allah apa? Justru ikam itu jodohkan lawannya untuk menutupi kekurangannya. Ujar Nabi Nian misalnya, ya Allah ulun bisa laki apa sekali bisa kekurangan. Ujar Tuhan apa? Justru ikam itu jodohkan lawannya menutupi kekurangannya itu, bukan untuk mengungkit lalu menghina, menghardik daripada kekurangannya tersebut. Ini contoh aja misalnya, nang bini datang hargas, masang gas dibentah orang ada juga, kalau bisa kalau masang gas bini aja. Uciap tidak padu. Nah laki asik santai mengopi di luar rokok, bilang darah tapi kau diganggu dah tuh. Mengopi secangkir, HP di tangan, rokok sebilah di tangan nah. Bilang tapi kau di awal gitu. Uciap nabi di dapur di padu, ujar nabi ini, oh banyak pasangkan panggasnya. Ujar nang laki umat 20 tahun dah kawin, ada bisa aja masang gas. Nah, kayak tumbahan kita tuh. Padahal apa nah sebujurnya dari Allah Ta'ala, justru ikam itu jadi Tuhan. Ikam itu bisa, makanya aku jodohkan lawannya. Jangan ikam menyambat kekurangannya itu, datangi pasang selesai. Pengalihnya kadang menguntung kita lalu ucap lain. Memang ini memiliki kekurangan, justru ikam yang berkelebihan itu aja Tuhan. Aku jodohkan kita nih kadang mau sama, jarang mau sama. Nang laki bisa kayak ini, nang bini pasti ada. Nang bini bisa kayak ini, nang laki pasti ada. Nah itu, belum ada suami melihat orang tahu ada di sini atau ada tahu lah. Di wadah kami dan ada. Si bin itu bisa sepeda motor, tapi nang laki ada bisa membawa. Jadi nang bini bang harus membawa sepeda motor. Kan bagusnya ada. Bagusnya artinya apa? Nang bini menutupi kekurangan nang laki. Tapi jangan sampai mengungkit kekurangan itu satu sama lain. Jangan. Nah, kayak itu. Ini akhlak Nabi contoh kalau Rasulullah. Oh, Nabi berarti sama lawan Quran lah. Memang akhlak Nabi itu Al-Quran. Memang Al-Quran itu akhlak Nabi. Karena apa? Al-Quran diturunkan itu selalu berdasarkan dalam kehidupan Nabi. Gitu. Kalau Nabi naga ini turun ayat, Nabi kayak ini turun ayat, Nabi naga ini turun ayat. Makanya lalu dikatakan Al-Quran itu akhlaknya Rasulullah. Rasulullah itu berakhlaknya Al-Quran. Ketika kita mengikut kepada Rasulullah, maka secara otomatis Al-Quran itu sudah kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Bahkan dengan kita mengikut Nabi, kita pun sampai dengan mencintai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini kelebihannya nih. Jadi mudah-mudahan nih berkat kita bermaulidan, berkat mengadakan acara kayak ini tahun ke lawan tahun, atau selama ini belum ada kehidupan Rasulullah ada dalam hidup kita, maka mulai ini nah bulan maulid ini nah, lalu kita berjanji sebelum mati, kampung belum mati, nah penjar kita ada kehidupan Rasulullah dalam hidup kita, ada kehidupan Rasulullah dalam rumah tangga kita, ada sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Biar misalnya halus saja, halus negara-negara
nang benar-benar nang dia bebulang kayak orang kita ada juga harus maka itu bacalah hari-hari ada juga. Nah halus saja dahulu apa jamban batis kiri, nah itu barang istiqomah kan. Keluar jamban batis kanan kan, itu barang pakai tunggal gimitan. Agar apa kehidupan Rasulullah ada dalam hidup kita. Hendak ke jamban batis kanan keingatan Nabi tak tinggal Rasulullah ancap keluar masuk pulang batis kiri umpati Nabi. Sehingga Rasulullah itu selalu ada dalam hidup dan kehidupan kita. Pian lihat ini ke kanan nang inya gayanya dan gayanya itu kadang mengikut kepada artis. Ada nama mengumpati Ariel ya. Saking cintanya lawan Ariel, fansnya lawan Ariel, maupun Ariel lah. Nah, ada nama dan ada ya lagi so. Ariel saking cintanya apa? Nang kayak Pak Ariel diumpati. Ariel itu sih bagusan rambut begunting kayak itu bagusnya andi seorang cepak rambut anda kayak Ariel juga ya bocor dirinya hendak umpat juga. Nah, ada juga nang hobi pada lorong irama saking cintanya lorong irama hari-hari untungnya banyaknya lagu Roma aja nang kayak pas suara Roma ini diumpatin nah anak itu diumpatin juga sampai khasnya diumpatin. Bahkan berjambut jambisnya kayak Roma juga diumpatinya, rambut idolanya kayak Roma, pakaiannya kayak Roma irama, bahkan diisi gitarnya tataknya juga kepalanya, ulahnya ke kepala juga. Saking apa? Cintanya, fansnya mengidolakan lawan Roma irama, lalu mau umpati. Pertanyaannya, apa kita mengaku cinta lawan Rasulullah? Kenapa kita mengumpati? Itu di segini barang, nah biar kada terlihat kada bapak, ngapa? Masuk ke jamban dari batis kiri keluar jamban batis kanan hendak guring apa jatuh kita pun melakukan juga bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut itu barang bangun guring alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Meskipun dia gak usah menghadap kiblat atau segalanya haram hujur bahalang ranjang diulah sekira menghadap kiblat kayak Nabi juga jar guring kayak dikubur meski gak usah itu yang penting halus dia ada kayak itu dalam hidup itu barang. Rumah masuk assalamualaikum keluar rumah bismillah tawakkaltu Allah masang sandal batis kanan juga masuk ke masjid ke langgar batis kanan ya kan keluar langgar keluar masjid batis kiri halus nih hari Jumat pakai putih kupiah dada putih baju barang putih baju dada putih tapi barang putih ada jino putih cari cawat barang putih habis karena sudah yang penting apa Jumat itu ada nang putih napa cirinya Nabi lalu jadi kita dapat aku pada anak meninggal Nabi meski satu umat pokoknya dalam hari-hari itu selalu ada Rasulullah dalam setiap hari itu apa ya sunnahnya tadi. Nah orang yang sudah memang selalu nanti itu mutabaahnya ini bujur-bujur ma'rifat ini kadang bangun kita nih duduk di warung penciptaan Nabi Muhammad mau dibahas gawian Nabi Muhammad kan dibahas makanya semalam ramai kalau itu debat di sikung ini Muhammad sikung ini Nabi Muhammad kayak ini Nabi Muhammad kayak ini mau gawiannya tuh nah digawi gak usah Nabi tidak hendak tahu benar jualan oh ya Nabi ketahui aku ini nah sedetail-detailnya misalnya penciptaanku ada tapi Nabi juga apa man ahya sunnati hidup akan sunnahku itu suruh Nabi kita artinya apa jalan daripada Nur Muhammad ini nah kita gawi kayak apa Nabi itu Nabi makan kayak apa itu juga kita itu jadi kita umpati sekiranya apa mutabaah kita itu bujur-bujur mendalam dan jadi kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah kita berataan kau mengamalkan dan mengikut kepada Rasulullah diistiqomahkan dan mudah-mudahan kita berataan berkat daripada bulan Maulid Allah Ta'ala kabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat dan kita berataan diberikan keselamatan hidup di dunia sampai ke akhirat dan terlebih khusus kita doakan pada tuan rumah Sayyidul Bait mudah-mudahan Sayyidul Seberatan diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala diberikan rezeki yang banyak halal berkah mudah didapat untuk ibadah dikabulkan segala hajat-hajat beliau sekeluarga dunia wal akhirat dan diberikan kesehatan keafiatan zahir batin dan mudah kita berataan yang berhadir pun mendapatkan hal seperti itu kula amin ya Rabbal Alamin. Salah khilaf ulun minta ampun, minta halal, minta ridho. Sebenarnya maka itu semata-mata datangnya daripada Allah dan apabila ada kekurangan
dalam penyampaian ulun atau ada kata-kata ulun yang kiranya kurang berkenan di hati pian seberatan atau ada yang adanya di hati pian seberatan ulun, mohon maaf, minta ampun, minta halal, minta ridho, karena itu adalah kekurangan ulun. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.